Saya itu dari ternak burung, dari titik rata rendah sampai yang mau dimakan itu sulit, tidak punya. Jangankan punya kandang, jangankan punya rumah. Saya itu kontrak, tidak punya rumah, tidak punya rumah. Saya itu punya pikiran ya, saya itu di burung. Kalau berhenti karena saya itu pas di bawah, rugi. Nomor satu itu ilmu tidak punya, nomor dua itu rugi. Jadi saya pertahankan, ya alhamdulillah akhirnya saya terus bisa menerjang itu. Jadi saya itu punya tempat seperti ini sekarang, dari sana sampai sini, sampai aset rumah di luar itu dari kesuksesan kita beternak burung. Bahkan saya itu sampai di titik atas pernah tahun 2018-19 waktu itu COVID ya, COVID. Di tahun 2019 itu saya dapat penghasilan sekitar 600 juta. Di 2019 akhir sampai 2020 saya itu sampai mencapai 1M 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi dari Plakpak, Pamekasan, yang punya peternak burung King Bird Farm. Saya itu kalau kenal di perkutut itu bukan 79 sebenarnya. Itu dari tahun 86 saya sudah tahu burung karena sering diajak bapak saya. Tapi waktu itu saya tidak senang burung. Nggak seneng burung, saya senengnya di ocean sama ayam. Jadi saya itu tahun 96 sampai tahun 97 itu kena ikut-ikutan. 97-98 saya itu mulai belajar burung. Karena kebetulan saya ada yang teman saya itu di pakar perkutut ya, namanya Pak Munakib, itu saya diajak itu. Dan saya diajari sama abahnya almarhum Haji San Haji atau dikenal Pak Munakib. Itu saya itu baru dari itu saya itu belajar dari tahun 97-98, 99 saya itu mulai merantau, mulai bolang ke kota Semarang. Itu ke Semarang, Surabaya. Itu mulai belajar beli burung ke Semarang. Karena yang bisa dikatakan tahu ke burung itu bisa beli tapi bisa jual. Kalau hanya bisa beli tidak bisa jual berarti itu belum lulus. Waktu 98-99 itu saya jual beli burung, kadang-kadang hasil, kadang-kadang rugi. Atau sampai tahun 2000 saya mulai sering hasil, banyakkan hasil karena apa ya? Dari pengalaman kita itu kan harus belajar dari kegagalannya, belajar dari kegagalannya baru bisa Jadi mulai itu saya belajar ke burung itu sampai tahun 2005 saya di Semarang, kembali ke Pamekasan lagi. Di sini mulai ikut-ikut lomba, tapi masih joki, masih pegang punya orang. Sampai tahun 2010 saya belajar ternak. Yang sudah farm saya sudah King. Terus saya itu mulai mencetak burung-burung bagus. Ya di kalangan provinsi lah. Tahun 2014 saya punya plat ya, nomor registrasi itu. Setelah itu saya sudah mulai mencetak burung-burung nasional. Saya itu dari awal, dari dulu cita-cita itu memang ingin ngelomba burung dari produk sendiri. Karena keinginan saya itu terutama Pamekasan
itu mau dijadikan sentra perkutut. Karena sementara yang ada sampai sekarang itu, burung yang jago-jago di Pamekasan itu burung dari Jawa, bukan hasil dari ternak. Maka saya sampai sekarang saya pertahankan, usahakan dari hasil ternak. Ya alhamdulillah mulai tahun 2014 yang masuk juara itu bukan dari ternak Jawa. Itu dari hasil ternak saya sendiri. Yang bibitnya dari Jawa juga. Karena kalau bisa Pamekasan itu orang dari Jawa yang beli ke Pamekasan. Jangan selalu orang Pamekasan beli ke Jawa. Saya itu dari ternak burung. Pernah dari penghasilan lah ya, sampai titik terendah. Dari titik terendah. Ini masih ada teman saya sendiri yang ngajari saya, Munakib itu tahu sendiri. Kalau saya waktu di burung, di ternak itu, sampai yang mau dimakan itu sulit, nggak punya. Sampai ya keluarga saya itu sampai apa ya, jualan di pasar itu, saking nggak punyanya, saking apa ya, minnya. Tapi saya itu punya pikiran ya, saya itu di burung, kalau berhenti karena saya itu pas di bawah, rugi. Nomor satu itu ilmu nggak punya, nomor dua itu rugi. Jadi saya pertahankan, ya alhamdulillah, akhirnya saya terus bisa menerjang itu. Bahkan saya itu sampai di titik atas pernah tahun 2018-19 waktu itu COVID ya, COVID. Justru perkutut itu di Pamekasan itu down semua waktu itu ya, vakum karena itu terhalang COVID. Saya itu dapat jalur waktu itu, punya link ke Bandung sama Jakarta. Di tahun 2019 itu saya dapat penghasilan sekitar 600 juta ke Bandung itu. Di 2019 akhir sampai 2020 saya itu sampai mencapai 1M 250. Sampai saya bikinkan dari hasil burung itu sampai saya bikin rumah untuk anak saya. Dari itu puncak sampai puncak atasnya, iya tertinggi. Ya sebenarnya saya itu mulai dulu ya sampai sekarang hanya baru-baru ini saya itu ngelomba hasil ternak saya sendiri. Semua dari King BF, dari hasil ternak saya itu yang ngelomba itu orang lain. Soalnya apa ya, saya jual masih piye, ada yang bagus dibeli orang. Baru kali ini saya itu tahun sekarang ini 2025 ini saya dari hasil sendiri. Saya lomba sendiri. Itu karena dulu itu anak saya kan masih kecil, belum ngerti di burung. Sekarang sudah seneng burung, makanya dia lomba gitu. Biasanya enggak pernah lomba. Walau itu yang juara nasional ya seperti Multazam, seperti yang ke Bandung itu, yang ke Bandung itu Selendang Sutra itu orang semua itu yang ngelomba. Itu juara nasional, itu dari King. Duta King itu dari saya juga gitu hasilnya. Tapi itu semua bukan saya yang ngelomba, yang beli. Baru kali ini saya itu ngelomba masih separuh kerek, barusan juara 2. Terus ada di PIE itu diambil Pak Munakib, bekas guru saya itu. Bukan bekas ya, guru saya itu juara juga kemarin. Itu yang produk yang terbaru. Soalnya vakum mas.
Saya tuh kemarin kan nggak ada bantunya. Anak saya tuh masih kerja di Honda. Tadi nggak ada bantunya. Saya sampai vakum di burung, kurang semangat. Nah, kemarin awal 2024 saya tuh memuncak lagi. Dan ini baru hasil sekarang ini. Iya. Kalau menurut pengalaman saya dan fakta yang di lapangan dan yang ada di lapangan, urusan ternak itu genetik ya. Burung yang sudah juara, yang sudah punya nilai 4 warna sampai 5 warna, itu anaknya bakalan turun, tidak sebagus pejantannya. Itu sudah hukum alam ya. Umpama ini sudah punya nilai 5 warna atau 4 hitam, anaknya itu masih jelek, tidak mungkin ke lapangan. Itu sejarah-sejarahnya burung-burung legendaris itu tidak ada. Nah, itu baru cucu. Baru cucu ada yang bagus, ada yang naik ke atas lagi. Soalnya menurut pengalaman saya, kalau burung ini sudah mentok di atas, ini anaknya bakalan turun. Jadi kalau pengalaman saya, kalau cari burung itu saudaranya. Oma ini ya punya saudara ya bagus-bagus ya, punya 4 warna 4 hitam. Terus ada salah satu saudaranya yang jelek, itu yang saya ternak menurut pengalaman saya. Karena itu nanti ke atas lagi, kayak pamannya lagi. Dan memang fakta di lapangan seperti itu. Itu maksud saya itu bukan suruh ternak burung jelek. Lain. Kalau memang genetiknya jelek ya jelek. Maksud saya itu ada burung itu bagus, satu jelek. Naik lagi ada yang bagus, lah yang jelek. Memang seperti itu. Untuk menciptakan burung bagus. Karena yang bagus itu kalau diternak bakalan jelek. Seperti itu. Bukan kita itu suruh ternak burung jelek, bukan. Itu. Jelek tapi genetiknya bagus. Pesan saya untuk perburungan yang pemula-pemula yang baru mulai mau senang burung, jangan patah semangat. Karena keluh kesahnya perburungan itu bakalan banyak nanti, bakalan ketemu lah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang gitu, biasa. Kadang-kadang redup, kadang-kadang cerah seperti itu. Kalau kita mundur di saat kita terbawa, kerugiannya ada 2. 1, tidak dapat ilmunya. 2, rugi materi. Memang rintangannya seperti itu. Jadi kalau tetap semangat itu nanti akan dilalui. Insya Allah ketemu dengan kesuksesan. Kalau dari awalnya kita bisa bicara nanti sama suhu saya, guru saya. Saya bahkan numpang tidur karena guru saya. Sampai tidur pun saya itu numpang. Gara-gara saya itu senang burung, jatuh di titik terendah. Tapi saya tidak patah semangat. Prinsip saya kalau berhenti, saya itu nggak punya ilmu, rugi materi, rugi waktu. Jadi untuk pemula, semangat terus. Terima kasih kalian telah menonton video kami, terutama bagi Kung Mania, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kakku guys?